Saya beranikan diri Pak, Mbak Lisa. Walaupun nggak ada daftar nama saya paksakan. Oh gitu. Masukin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya, kita balik lagi nih ke podcast kita, podcast kesayangan kita tentunya ya. Balik lagi di podcast Koprumnas. Judulnya Halo Koprumnas. So, hari ini kita mau ngebahas tema yang luar biasa banget nih ya pemirsa. Kenapa? Karena kita akan mewawancarai salah satu cabang kita yang baru bergabung padahal ya, tapi sudah luar biasa. Dan beliau ini, mohon maaf nih ya pemirsa, pernah atau menjadi korban PHK dari pusat retail. Salah satunya yang ternama juga nih, yang ijo-ijo itu loh. Nah, tebak dah ya itu korban PHK apa. Dan juga beliau sudah banyak banget pengalamannya. Tapi pada akhirnya sekarang memilih Koprumnas sebagai rumahnya. Dan juga insya Allah dapat penghasilan halal dan berkah di Koprumnas. Oke, kita langsung sambut aja ya. Ini dia pembicara kita, yakni Pak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Lisa. Iya, alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah semakin sehat dan membaik aja. Alhamdulillah, ya Allah. Bapak, ini kisahnya luar biasa banget, Pak. Beneran Pak kena korban PHK, Pak? Betul. Jadi saya salah satu dari karyawan yang kena dampak PHK karena memang masa pandemi waktu itu. Dan kemudian memang ada beberapa kebijakan dari perusahaan yang harus tutup toko, dan saya salah satu karyawan yang kena dampaknya. Ya Allah, terus Bapak sebelumnya latar belakangnya apa nih Pak? Sebelum ini apa ya, kita cerita-cerita nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh, silakan. Sebelum Bapak ketemu sama Koprumnas Pak, saya dengar Bapak MLM dulu juga ya Pak dulunya ya? Iya. Itu gimana tuh Pak? Jadi sebenarnya MLM itu cikal bakalnya saya waktu itu iseng-iseng aja ditawarin sama teman-teman. Tapi karena melihat perkembangan MLM itu bagus, ya kan, saya makin mempelajari dan akhirnya jadi tertarik ya kan menggeluti bisnis MLM sambil kerja. Karena saat itu memang saya lagi kerja, butuh uang tambahan. Ya di sisi lain di perusahaan juga agak sulit mendapatkan tambahan kecuali kalau memang harus lembur. Akhirnya saya coba cari tambahan dengan ikut bisnis MLM. Ya. Apa aja tuh Pak? Kayaknya banyak ya Pak ya? Aduh, kalau ditanya MLM-nya banyak banget. Tapi kalau di black nih isinya darah gitu. semua. Mantap. Berarti udah mendarah daging ya Pak ya? Betul. Jadi gitu. ibarat kata hobi saya dulu hobinya prospek. Jadi Oke deh, mantap. Terus sebelumnya Pak, Bapak ketemu sama Koprumnas gitu, Bapak pernah nggak sih ngambil rumah di perumahan lain? Oh iya, jadi saya jadi keingetan. Jadi memang ini kenapa saya ikut di Koprumnas, ngambil rumah Koprumnas, karena memang saya pernah ngambil di KPR lain ya kan. Itu juga memang dulu di perusahaan pada saat pengajuan di karyawan saya ngambil. Ya itu dia masalahnya, sampai lunas pun dalam kondisi sekarang ini rumahnya udah nggak ada di tangan saya. Dan itu sudah saya lepas, malah juga duitnya juga cepet banget. Nah saya nggak tahu kenapa, mungkin salah satunya di dalamnya mungkin ada riba kali ya. Karena ada menggunakan kerjasama dengan pihak bank yang ada cicilan-cicilan yang nunggak atau segala macam bunga. Sehingga saya pikir mungkin ya jadi pengalaman aja ya, jadi pengalaman yang berharga ya kan. Ternyata kalau misalnya kita ngambil rumah yang ada KPR, apalagi berurusan dengan ada unsur ribanya, itu memang ya suasananya beda, bikin gerah aja ya. Mudah-mudahan cuman saya aja yang ngerasain, yang lain nggak ngerasain, tapi saya nggak tahu. Tapi dengar dari banyak orang katanya ngerasain juga. Banyak ya Pak ya, ternyata di luar sana ya. Bapak tadi saya lupa nih Pak, saya sebenarnya pengen ngulik Bapak gitu. Bapak kan banyak banget nih bisnis MLM-nya. Terus sekarang kan beralih di Koprumnas, yang notabene-nya itu sangat berbeda dengan MLM ya Pak ya. Betul. Namanya MLM kan itu jaringan ya Pak ya. Nah terus gimana tuh Pak yang di bawah-bawah Bapak, jaringan-jaringan Bapak ketika Bapak hijrah ke sini yang sangat bertentangan dengan MLM? Ya, awalnya saya waktu diperkenalkan Koprumnas ini memang nggak sengaja. Nggak sengaja, karena waktu itu saya lagi komunikasi dengan salah satu teman di bisnis MLM saya, namanya Bapak Budi atau dikenal dengan Dr. Budi. Waktu itu sempat SMS saya WA dia, nanya keadaan, dan saya pengen tahu dia ada di mana. Ya dikasih tahu lah saat itu memang dia lagi ada training katanya, dan ada BOP pertemuan. Nah kalau dengar BOP dan training, dan saya jadi tertarik. Emang ada training apa Pak? Bisnis apa Pak? Dijelaskan melalui WhatsApp. Wah kayaknya ini menarik nih Pak, apalagi masalah soal rumah. Saya belum punya rumah, yang satu udah lepas saya bilang. Ya akhirnya boleh tahu Pak, ya udah diundang ke kantor. Waktu
waktu itu kalau nggak salah Pak Bayu yang menjelaskan tentang Koprunas. Di situ saya banyak nanya mengenai konsep bisnisnya, cari duitnya, gimana caranya bayar cicilan rumahnya gratis. Itu yang saya membuat saya tertarik. Karena tadi ya Pak ya, korban PHK. Iya, korban PHK. Karena nggak mungkin juga saya bayar cicilan rumah waktu itu ditawarkan 800 sampai 1,5. Di sisi lain saya nggak punya penghasilan. Betul. MLM saya waktu itu memang lagi stuck, lagi turun anjlok. Jadi income-nya lagi drop ya kan. Aduh, saya pikir gimana ya. Di sisi lain saya pengen punya penghasilan, di sisi lain saya juga pengen punya rumah. Akhirnya saya datang. Dan saat itu juga ada tawaran training langsung di Tambun. Saya beranikan diri Pak, Mbak Lisa. Walaupun nggak ada daftar nama saya paksakan. Oh gitu. Masukin saya. Padahal kayaknya udah overload itu Pak ya. Saya bilang saya nggak mau tahu, yang penting saya ikut training, terserah siapa yang harus keluar, saya bilang. Ikut Tapi training. Bapak langsung seyakin itu dengan Koprunas? Iya, karena saya waktu itu begitu udah dapat pencerahan dari Pak Bayu, udah ngebatin. Saya bisa nih. Saya bisa. Ngebatin gimana? Di bisnis MLM saya yang joinnya jutaan bahkan bisa belasan juta ya saya masih bisa. Apalagi ini cuma 800.000 dan cara ngambilnya pun mudah dengan cara KTP, dan ini saya ngebatin ini mudah saya bilang. Dan saya agak songong dulu gitu. Agak songong gitu. Saya bilang ini mainan bocah saya bilang. Dan saya bilang begitu. Tapi ya ternyata memang ini kudu ngeliatin proses, dan akhirnya begitu saya ikut training. Waktu itu ada Bu Putri sempat nyinggung masalah riba, dan apa yang kita lakukan salah satunya bisnis yang ada unsur ribanya. Saya langsung tersentuh. Di saat itu salat isya, salat asar kalau itu. Saya nangis sejadi-jadinya. Ternyata dalam diri saya banyak unsur ribanya. Dan semenjak itu juga saya putuskan dalam hati saya mau hijrah di jalan Allah dan saya mau bebas dari riba. Dan alhamdulillahnya memang saat itu saya sudah putus dengan riba. Jadi kecuali bisnis jaringan ya, masih ada. Masih ada jaringan dan bisnis asuransi juga. Tetapi kalau nama simpan pinjam udah lewat, semuanya udah putusin. Nah, dari situ Bu Fitri sempat ngasih tahu informasi tentang bahayanya bisnis, ya kan? Bisnis network yang di dalamnya ternyata ada ribanya. Saya nggak tahu bisnis apa, tapi setelah saya dalami, ya akhirnya saya niatkan hijrah. Tapi di situ ada gejolak yang luar biasa dalam hati saya, batin saya. Pertama saya harus menyelesaikan dulu masalah ini dengan teman-teman, karena di sini banyak jaringan yang saya rangkul. Teman-teman ribuan orang. Udah di atas ya Pak ya? Iya, jadi bukan di atas, paling tidak saya banyak jaringan MLM saya dan ribuan dan beberapa MLM, dan saya harus logo. Dalam hati saya menyampaikan ini saya harus sampaikan. Akhirnya saya menyampaikan kepada teman-teman, mohon maaf sebesar-besarnya kepada upline dan leader. Akhirnya saya mengasih tahu bahwa saya semenjak Lebaran dan semenjak puasa kemarin saya sudah hijrah, dan saya melepaskan semua bisnis yang berhubungan dengan MLM, semua bisnis yang berurusan dengan asuransi maupun investasi maupun dana simpan pinjam ataupun kredit segala macam. Dan saya putuskan mulai dari nol. Saat itu dari nol saya mulai. Dan yang saya ajak saat itu di Koprunas itu bukan orang-orang pemain MLM. Karena teman-teman saya sudah mulai menjauh, sudah mulai menghindar, sudah mulai membenci, sudah mulai marah-marah. Dalam hati saya, biarin deh lu marah, biarin deh lu benci, biarin lu menjauh. Yang penting Allah tidak menjauhi saya, dan saya kepengen disayang sama Allah, dan Allah akan menolong saya. Yang penting itu. Masya Allah Pak. Itu yang saya petik. Yang penting biarin deh, yang penting Allah akan sayang sama saya. Orang lain jauhin saya, Allah deketin saya. Orang lain marahin saya, Allah tidak marah saya. Allah yang lain pada gimana, pokoknya yang penting saya dekat sama Allah. Itu yang saya pengen cari keridhaan Allah. Dalam hati saya waktu itu saya sempat munajat tengah malam, ya Allah bantu saya hijrah di jalan-Mu. Saya pengen hijrah jauhi riba, dan saya kepengen mengajak teman-teman untuk hijrah di jalan-Mu ya Allah, untuk jauhi riba dengan cara ngambil rumah di Koprunas yang tidak ada ribanya. Tolong bantu saya ya Allah, terkait mereka ada yang mau closing atau tidak. Yang penting saya sudah munajat, istikharah, dan sudah saya lakukan semuanya, saya kembalikan kepada Allah. Di luar nalar ya itu Allah, saya ngerasa banyak banget Allah bantu saya. Dari situlah banyak teman-teman yang saya ajak, saya informasikan tentang Koprunas mulai mendekat. Padahal itu bukan teman-teman saya di MLM. Bukan. Bapak berarti ngerasa sekarang udah tenangnya pasti ya? Luar biasa.
luar biasa. Saya tahu Pak, namanya duit riba itu dana panas ya Pak. Dana panas. Bapak kan sempat ngambil rumah di KPR. Betul. Sampai lunas ya Pak ya. Sampai lunas. Tapi alhamdulillah rumahnya nggak ada ya Pak. Nggak ada, nggak tahu kemana. Bahkan duitnya juga nggak tahu ada di mana. Cepet banget itu hitungan bulan. Padahal nilainya puluhan juta itu. Ya Allah, gitu ya Pak, ternyata dana riba ya Pak. Iya, ya kan. Saya juga pernah cicil-cicilan elektronik ribanya, saya juga pernah ngambil motor riba, ya kan. Ya kalau telat dikit ya luar biasa, ditegurnya luar biasa, didatengin luar biasa, sampai ditarik, dah itu luar biasa. Ya, saya tahu Pak. Dan saya nih applause-nya ya pemirsa nih sama Pak Fauzi ya. Walaupun namanya bukan Pak Fauzi nih pemirsa. Iya, nama saya Gus Kuswandi. Tapi karena memang anak saya namanya Fauzi, jadi keseringan dipanggil Pak Fauzi, jadi keterusan. Oh gitu. Ya, nah Bapak Gus ini atau Bapak Fauzi yang biasa kita kenal, beliau masih baru di Koprumnas pemirsa. Tapi kayaknya nggak ada orang yang nggak kenal beliau ya. Masya Allah. Kok bisa sih Pak seperti itu? Bapak kayaknya saya lihat juga di kantor setiap hari ya Pak ya? Iya. Niat saya Pak pertama pengen hijrah dan pengen menyebarkan informasi Koprumnas ini, yang kebetulan ini menjadi ladang amal buat saya sendiri. Amin. Terserah Allahumma amin ya Allah. Allah mau ngasih dalam bentuk apa ladang amal itu terserah, yang penting saya sebar. Virusnya menjauhi dari riba itu dulu. Yang penting saya membuka mindset mereka, yuk teman-teman jauhi riba. Karena setelah saya sedikit mendapatkan informasi, saya bukan ahli agama, tapi saya sedikit mendalami dan ternyata luar biasa banget itu kayak namanya riba. Riba itu sama aja kita berperang dengan Allah. Artinya kalau kita dekat sama Allah, sama aja kita menjauhi Allah dan akan dijauhkan dari rezeki dan akan disulitkan segala kemudahan. Dan sama artinya seperti kita bersetubuh atau berzina dengan orang tua kita sendiri, dengan ibu kandung kita. Na'udzubillah dzalik. Dan itu yang membuat saya, yuk teman-teman jauhi riba karena ini fatal. Memang riba ini bentuknya abstrak, tidak nyata, tetapi akan terasa pada saat hari-hari kita ngerasa dalam dunia kehidupan kita nggak enak banget hidup kita. Betul Pak. Nggak enak banget, ya kan? Ya Allah, Pak Fauzi udah melalui berbagai jalan ya Pak ya. Lika-liku maksudnya dari yang ya insya Bapak punya jabatan di salah satu tadi pusat retail ya Pak saya. Nah terus punya beberapa bisnis MLM sampai akhirnya juga asuransi segala macam ya Pak ya. Itu Bapak merasakannya pasti sekarang luar biasa ya Pak ya. Tenang banget sekarang, dari arti kata. Ada perubahan nggak sih Pak dari aspek keluarga, keuangan setelah meninggalkan apa yang Allah larang? Betul. Inilah yang saya bilang, Allah mudahkan segalanya, Allah akan bimbing kita ke jauh lebih baik, dan alhamdulillahnya Allah memberikan rezeki yang luar biasa kepada saya. Pertama, keharmonisan dalam rumah tangga saya sudah mulai terjalin lebih baik lagi dari sebelumnya. Masya Allah. Yang tadinya mungkin sering banget cekcok namanya rumah tangga ya, pasti ada. Betul. Saya sikapinya dengan penuh dengan dengan senyum, dengan kesabaran, ya artinya ada komunikasinya jauh lebih baik bersama pasangan. Kemudian anak saya sudah mulai manut dan nurut dan ibarat kata nggak ngebandel dulu seperti kayak di awal dulu gitu lah ya kan. Oh, Masya Allah. Ngefek ternyata ya. Ngefek ternyata, dan mulai dekat sama dan komunikasi saya sama anak. Nah, yang lebih dasarnya lagi saya diuji yang luar biasa sama Allah. Iya Pak, saya diuji luar Bapak biasa. Udah PHK, saya juga dengar Bapak pas udah masuk Koprumnas ya Pak, lagi semangat-semangatnya syiar ya Pak ya. Betul. Bapak kena COVID pemirsa. Betul sekali. Dan sempat dirawat dan sempat kritis juga ya Pak ya. Betul ya. Itu gimana tuh? Aduh, luar biasa banget cobaan yang Allah berikan kepada saya, yang alhamdulillah. Itu insya Allah sayang pas sama Bapak. Betul. Allah hapus insya Allah dosa-dosanya, dosa-dosa kita ya Pak ya. Ya Allah. Nah, banyak banget cobaan seharusnya, dan terakhir saya ngalami yang namanya kondisi positif kena COVID, dirawat di rumah sakit, nggak enak banget, ya kan? Bener, demi Allah nggak enak banget. Makanya buat teman-teman yang hari ini ngerasa nggak enak badan, jangan abaikan yang namanya protokol kesehatan. Ikuti saran dari dokter. Pokoknya yang kata bilang harus pakai masker, pakai masker. Jangan keluar rumah dulu. Ikuti protokol kesehatan. Banyakin makan, banyakin minum vitamin. Dan yang terpenting adalah munajat sama Allah, minta ampun sama Allah, istighfar sama Allah, bangun tengah malam. Itu syarat yang paling mutlak. Banyakin yang namanya baca Al-Quran.
atau mendengarkan lantunan Al-Quran, insya Allah kamu mudah. Karena yang namanya penyakit COVID ini, semua penyakit dari Allah, Allah nyembuhkan, ya kita minta sama Allah, minta ampun aja dulu semuanya Allah. Di samping dengan vitamin-vitamin dan makanan kesehatan lainnya. Iya, pemirsa gitu ya. Jadi memang kita harus patuhi protokol kesehatan. Kita semuanya di sini alhamdulillah sudah di swab, sudah di PCR juga ya Pak ya. Negatif ya, kita juga keluar jika perlu ya Pak ya. Betul sekali. Allah, Bapak. Jadi sampai saya 3 kali di swab, alhamdulillah yang kedua dan ketiga itu negatif. Ya, Pak ya. Alhamdulillah. Saya juga udah 4 kali nih makanya. Iya, alhamdulillah. Kita tetap ngejaga ya pemirsa ya. Betul. Bapak kalau sejauh ini nih Pak, Bapak sudah dapat apa sih Pak di Koprumnas? Kenapa Bapak kan awalnya pengen punya rumah ya? Betul. Terus kenapa Bapak memutuskan untuk jadi cabang? Ya, kenapa saya memutuskan menjadi cabang? Karena saya ngelihat di sini kembali kepada peluang. Enggak ini ya, enggak bohong ya, ya kan? UUD ya Pak. UUD, ya kan? Duit. Karena gini, pertama saya nggak punya penghasilan, udah kena koran PHK, MLM saya, jaringan saya juga waktu itu udah amblok, dan di sisi lain saya juga pengen ada peningkatan penghasilan lagi, dan saya pengen bangkit lagi. Dan alhamdulillah saya menemukan kedamaian, menemukan ketenangan, dan menemukan cara mencari rezeki yang halal barakah tanpa riba di Koprumnas. Masya Allah, itu yang susah dicari ya Pak ya? Susah dicari. Dan setelah saya melihat peluang bisnisnya begitu ditawarkan, ini ada yang namanya cabang mandiri. Karena di bisnis Koprumnas ini, kita pada saat kita mau jalankan bisnis, kita harus jadi konsumen dulu. Nah, saat jadi konsumen pun bisa nyari duit, kita bisa mengajak teman-teman karena ada komisinya 300.000 per orang. Nah, kemudian kalau pengen lebih meningkat lagi, kita bisa berbisnis, kita bisa membeli franchise-nya atau lisensinya. Nah, ketika itu ada franchise-nya jadi cabang mandiri, dan modalnya waktu itu 10 juta. Dalam hati saya, Masya Allah, 10 juta duit dari mana? Ya kan? Nah, yang saya lakukan cuma satu. Saya cuma minta sama Allah, ya Allah kirimkan saya duit 10 juta untuk menjalankan Koprumnas ini, mengajak orang-orang untuk jauh dari riba, ngambil rumah tanpa riba. Di luar nalar 2 hari Allah kirim 10 juta. Saya nggak tahu itu gimana Allah kirimnya. Ternyata dari keluarga saya ada temannya yang saat itu saya utarakan, langsung ngirimin duit 10 juta dalam bentuk utang. Dan saya cepat balik modal gak Pak tuh? Betul. Ini yang saya di luar nalar. Makasih Koprumnas. Artinya apa? Karena ada peluang bisnisnya yang income-nya luar biasa. Logikanya kalau saya nggak kerja, nggak mungkin saya bisa balikin dalam waktu cepat. Betul. Dalam waktu seminggu lebih, kalau nggak salah hampir 2 minggu, 10 juta sudah bisa saya balikin, luar biasa. Masya Allah. Kenapa saya bisa? Itu dia peluang bisnisnya besar banget yang membuat saya yakin bahwa ini income-nya besar, sehingga penghasilan saya dalam waktu 2 minggu lebih itu kurang lebih ada hampir sebulan lah, di atas 11 juta, luar biasa. Ini baru ya pemirsa ya. Ini luar biasa banget gak sih Pak Fauzi ya? Berapi-api banget kan. Nah pemirsa pasti mau langsung jadi cabang nih Pak. Bisa gak sih Pak nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Bapak? Oh bisa. Gimana tuh Pak caranya Pak? Caranya gampang banget. Jadi teman-teman bisa ikutin dulu podcast ini, dengarkan percakapan kita di channel YouTube ini. Jadi nanti kalau kepengen tahu bagaimana caranya kita bisa berbisnis di Koprumnas ini, teman-teman bisa datang ke kantor pusatnya ya, yang ada di Jatinegara, ya kan? Nanti bisa ketemu saya Fauzi Kuswandi. Nanti teman-teman bisa dijelaskan oleh tim PIC kita. Ada Pak Bayu, ada Pak Furkon, ada Pak Dea, ada Ibu Lisa, dan mungkin juga nanti ketemu dengan Ibu Putri dan Ibu Enda selaku Direktur Marketing, dan Ibu Putri sebagai COO. Nah, mereka akan membantu bagaimana cara mudahnya teman-teman bisa punya rumah, dan bagaimana teman-teman bisa mudahnya nyari penghasilan di sini dengan cara yang berkah, halal, Taiwan, jauh dari riba. Insya Allah. Amin ya Allah ya. Insya Allah juga bisa membantu bapak-bapak atau ibu-ibu, mbak-mas semua yang di luar sana yang kena PHK ya Pak. Betul. Nah, buat teman-teman nih yang seprofesi dengan saya, dengar-dengar katanya sebentar lagi yang namanya perusahaan retail terkenal ini yang hijau-hijau akan ditutup total bulan Juli. Yuk, sebelum nanti benar-benar terjadi, yuk merapat dulu ke sini. Nanti kalau misalnya terjadi, kalau misalnya punya uang PHK atau uang pesangonnya, jangan dihabisin. Yuk kita alokasikan berbisnis, putar uangnya. Di sini insya Allah berkah. Karena apa? Di sini kita
jual rumahnya juga jauh dari riba, uang yang kita dapatin juga berkah jauh dari riba. Insya Allah berkah. Karena saya sudah mengalami dan sudah merasakan sendiri. Yuk, jangan ragu. Di sini datang aja ke Perumnas, nanti insya Allah akan kita bantu ya Bu ya. Kita akan bantu, ya kan? Insya Allah mudah-mudahan. Ya. Ini kita settingan nggak sih Pak? Kayak Pak. Saya juga kesini nggak tahu loh. Tadinya ternyata mau pulang, tiba-tiba dipanggil. Iya. Ya ini memang udah kode rohnya Allah ya pemirsa ya. Kita bisa bincang-bincang sama Pak Fauzi. Insya Allah teman-teman semua yang nonton podcast kita hari ini bisa ketularan semangatnya Pak ya. Amin. Dan Allah jauhkan dari riba. Betul. Bapak, ya Allah, saya bingung nih mau berkata apa-apa lagi ya pemirsa ya. Karena memang di Koperumnas itu semuanya sudah dimudahkan ya Pak ya. Betul. Termasuk saya ngerasa berkahnya karena memang walaupun kita niatnya mau membangunkan rumah untuk orang, tapi kita juga ada bisnisnya yang ternyata itu membawa manfaat gitu ya Pak ya bagi orang banyak. Itu salah satunya yang merasakan manfaatnya para agent cabang kita ya Pak ya. Untuk menjadi cabang, kenapa sih Pak kita mesti bayar 10 juta? Emang di Koperumnas dapat nih kita bayar 10 juta nih Pak ya. Dapat apa aja sih Pak di Koperumnas? Iya. Jadi kita kalau mau berbisnis di Koperumnas ini seperti kayak kita membeli franchise atau lisensi. Gitu. Apapun bisnisnya yang kita jalankan di luar, kalau kita mau benar-benar serius berbisnis pasti memerlukan modal. Betul. Memang ada sih yang gratisan, tetapi kalau yang berbayar ini jauh lebih enak. Kenapa? Banyak fasilitas yang kita dapatkan. Orang kalau bisnisnya gratisan menganggap remeh dan hasilnya apa? Hasilnya juga biasanya males tuh Pak nggak ngejalanin. Tetapi ketika orang mengeluarkan duit, mereka akan jor-joran, mereka akan fight melakukan dengan secara fokus dan serius. Nah 10 juta ini digunakan untuk membeli lisensi atau hak bisnis karena ada support system yang akan diberikan kepada kita. Contohnya apa? Jadi teman-teman yang mau jalankan bisnis ini kalau punya calon konsumen nggak usah repot-repot jelasin. Bawa aja ke kantor. Ada tim yang jelasin. Jadi ketika closing kita dapat duit, kita cukup ngajak teman-teman ke sini, nggak usah ngejelasin, ada tim yang jelasin. Kita di bawah aja di lobi sambil zikir. Mudah-mudahan Allah akan closingkan. Ketika closing kita dapat duit. Enaknya di sini begitu. Langsung dapat hari itu nggak sih? Hari itu juga dapat. Nggak dicicil gitu ya Pak? Enggak ada. Jadi intinya begini, bisnis mana yang di luar sana, ketika bisnis kita dikerjain orang lain, kita yang dapat duitnya. Ini dia prinsipnya. Tapi kita bukan MLM ya Pak ya. Bapak mohon maaf nih Pak mantan MLM. Setelah Bapak buktikan dengan di sini Pak, karena ada banyak tuh Pak ya biasa Pak di luar sana yang nyinyir. Allah ini mah apaan sih jualan rumah kok kayak MLM? Emang kita kayak MLM Pak? Bukan. Bukan. Jadi saya sudah pelajarin ternyata di sini nggak ada yang namanya konsep MLM-nya. Tetapi memang bonusnya kita seperti kayak dibayar bulanan seperti MLM. Tetapi sebenarnya ini bonus yang dibayar kalau kita dapat komisi 2,5% itu dibayar bulanannya. Jadi kesannya seperti MLM, tetapi memang padahal kita enggak ya Pak ya? Padahal enggak. Kita sistemnya putus loh pemirsa. Ketika gini ya Pak, ketika Bapak closingan cabang gitu ya kan langsung dapat komisinya hari itu. Betul. Tapi itu putus loh pemirsa ketika Bapak Fauzi terus cabangnya punya konsumen, dapat nggak sih Pak? Dapat. Ketika kita dapat konsumen dapat 500.000. Nah, tapi gini kalau misalnya Bapak Fauzi punya cabang nih, closing cabang, cabang yang closingin konsumen lagi nggak dapat ya Pak ya. Jadi karena bukan MLM ya, putus ya Pak ya. Jadi kembali lagi pada teman-teman, Koperumnas bukan MLM, tetapi kalau mau nyari duit harian di sini dimudahkan. Kenapa? Karena ada daya tariknya. Apa daya tariknya? Cara ngedapetin atau beli rumahnya ini cukup dengan KTP doang aja sudah disetujuin. Nah artinya apa? Semua bisa. Dari mulai kalangan orang-orang yang MBR itu artinya masyarakat berpenghasilan rendah atau tetap bisa. Mulai dari Gojek online, penjual Yakult, marbot, atau misalnya pedagang sayur atau pedagang ketoprak atau apalah ya, pengangguran, SPBU apa namanya yang pasukan-pasukan oren. Nah mereka bisa punya rumah sini. Kenapa? Caranya mudah. Jadi Koperumnas itu memudahkan orang bisa dapat rumah di sini, bisa punya rumah karena syaratnya cuma KTP doang. Cicilannya mudah. Karena kita nggak pakai dana bank sama sekali. Betul, nggak pakai bank. Makanya kenapa syaratnya nih pemirsa benar-benar mudah banget ya kita permudah. Karena tadi kita niatnya ingin membangunkan rumah untuk para masyarakat berpenghasilan rendah ya Pak. Yang notabene-nya nggak punya, mungkin dia nggak lolos BI checking, bukan karyawan tetap ya Pak ya. Nggak punya slip gaji lagi. Nggak punya slip gaji lagi. Ibaratnya kayaknya mimpi punya rumah aja tuh kayaknya susah ya Pak ya. Ya di penelitian nih Pak, saya tadi habis bikin konten nih Pak ceritanya ya. Saya habis baca gitu dari BBC kalau misalnya millennials nih Pak di zaman sekarang gitu ya, dengan penghasilannya 7,5 juta nih ya pemirsa ya, udah di atas UMR, itu tuh udah kayak
kayaknya udah nggak bakalan bisa punya rumah di Jakarta, Pak. Dan ketika pun dia beli rumah, palingan rumah rumah bekas dengan harga 300 juta. Berarti susah banget ya Pak untuk punya rumah. Tapi ternyata di Koprumnas luar biasa hebatnya gitu ya pemirsa ya, bisa mempermudah orang-orang. Dan pembangunannya pasti nggak sih Pak di Koprumnas? Pasti, karena sudah terbukti ada beberapa lokasi yang sudah dibangun dan sudah ditempati oleh para konsumen-konsumen. Bahkan udah ada yang renovasi mereka. Dan dalam waktu dekat ini Koprumnas akan membangun di 5 lokasi luar biasa. Yang terdekat ini di Ciampea. Dan itu luar biasa. Dan insya Allah sebentar lagi sold out. Makanya sebelum sold out nih teman-teman buruan ke Ciampea. Kemudian di Bekasi, kemudian di Cibitung, kemudian di Daru, Tangerang, kemudian di Tiga Raksa dan di Gunung Sindur. Ayo teman-teman. Ini lokasi strategis banget. Lokasi kita banyak loh Pak ya. Banyak di 28 lokasi. Sekarang udah update Pak. Nah Bapak kemarin sakit kan, sekarang udah update. Kita sekarang udah ada di Bandung juga. Dekat dengan ITB, sama kita bentar lagi juga pengen, kita pengen buka, insya Allah nih ya, warga Jawa tungguin ya. Masya Allah banget, semakin penasaran kan sama Koprumnas. Pokoknya langsung datang ke Geraha Koprumnas Jatinegara ya Pak ya, ke kantor pusat, atau kita juga ada kantor cabang. Makanya nanti yang kepo sama Koprumnas boleh tanya-tanya lebih lanjut ya Pak ya. Pesan Bapak Pak untuk orang-orang di luar sana yang belum bergabung sama Koprumnas. Ya, buat teman-teman, yuk sampai hari ini yang masih ngontrak, mau sampai kapan Anda ngontrak? Mau seumur hidup, duit abus, ya kan, gak karuan, rumah gak punya. Tadi saya closing satu konsumen yang udah 9 tahun ngontrak, duitnya habis 100 juta, rumah belum punya. Kasihan, miris. Akhirnya sekarang dia closing. Dan dia join bergabung di Koprumnas. Nah, yuk teman-teman, jangan sampai teman-teman sampai saat ini belum punya rumah. Yuk datang ke Koprumnas, karena syaratnya mudah banget, cuman bawa KTP doang sama nafas. Dan siap istiqomah, bersabar, nyicil sampai lunas. Insya Allah dalam waktu 3-4 tahun teman-teman sudah punya rumah. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang hari ini korban PHK, yang kepengen punya penghasilan tambahan, yang hari ini galau dengan penghasilan di masa pandemi, yang susah dibilang nyari duit, yuk segera datang ke Koprumnas. Insya Allah kita akan ada solusi bagaimana teman-teman bisa mendapatkan penghasilan di Koprumnas dan bisa jalankan bisnis secara offline maupun online. Dan saat ini online kita, penjualan Koprumnas itu luar biasa. Sudah ada TikTok, sudah ada live, ya kan, live TikTok, sudah ada Zoom, sudah ada channel YouTube. Bahkan ke depan lagi ada yang namanya online lainnya. Dan dimudahkan teman-teman. Betul. Ya kan? Satu konten saya aja nih pemirsa, kadang yang komen nih bisa 10.000 loh. Bayangin, berarti peluang bisnisnya luar biasa ya Pak. Banyak banget orang di luar sana yang pengen punya rumah. Karena mau sampai kapan kita mengkayakan pemilik kontrakan ya Pak. Betul. Ya Pak ya. Insya Allah ya teman-teman semua di sini yang nonton TikTok dan juga nonton YouTube kita gitu ya. Insya Allah dipermudah Allah untuk bisa punya rumahnya. Tapi kalau misalnya nonton doang Pak, nggak action datang ke sini ya nggak punya rumah juga Pak. Berarti harus datang ke Koprumnas ya Pak ya, biar jelas infonya. Ya begitu Pak. Ini Pak Fauzi luar biasa banget loh pemirsa, dari tadi berapi-api ya. Karena pengen teman-teman semua di luaran sana yang korban PHK gitu ya, biar bisa punya penghasilan seperti Pak Fauzi. Amin. Beliau ngomong apa adanya pemirsa, tanpa kita setting. Bahkan tadi kita ngobrol-ngobrol singkat ya Pak ya. Tadi saya sempat deg-degan juga gitu. Karena baru pertama kali nih ngobrol secara langsung gitu ya. Lama juga sama Pak Fauzi gitu. Kita biasanya kalau ketemu saya hello doang ya Pak ya. Iya, Karena Pak Fauzi banyak banget pemirsa yang datang konsumen-konsumennya beliau gitu ya. Pokoknya insya Allah Pak Fauzi semangat terus ya Pak ya. Amin, semangat. Ya kan, go riba. Ya kan, galakan sodoka. Ya kan. Gonoriba Pak. Gonoriba. Ya, saya lupa tadi gonoriba. Nah, satu lagi boleh pesen? Boleh banget Pak. Buat teman-teman khususnya nih, yang seprofesi dengan saya, yang pernah jalankan bisnis MLM, yang hari ini belum sukses, para leader MLM-nya yang hari ini galau juga, belum ketemu ya kan kendaraan yang tepat. Udah cari informasi dulu ya di Koprumnas. Nanti setelah mendapatkan informasinya, nanti teman-teman bisa ambil keputusan. Terserah. Sejauh ini teman-teman yang saya ajak kemari, para leader MLM, mereka terbuka setelah mendapatkan informasi di sini. Jadi jangan galau, jangan takut, jangan malu-malu, jangan gengsi. Walaupun Anda pernah menjadi top leader dan di titik puncak yang hari ini turun posisinya, jangan galau. Datang aja ke Koprumnas Jatinegara kantor pusat, ketemu dengan saya Pak Fauzi. Insya Allah saya akan membantu teman-teman mudah menjalankan bisnis ini dengan cara offline dan online. Insya Allah sukses, karena Allah akan bantu teman-teman, karena bisnisnya
jauh dari riba, insya Allah berkah. Amin. Ya Allah, ya sekali lagi ya pemirsa ya, insya Allah saat kita mendekati Allah, Amin. Allah akan bantu kita ya Pak. Saya tadi ngerasain banget semangatnya Pak Fauzi gitu ya. Dan emang beliau nih tadi kalau bisa diperbesarin nanti ya videonya itu matanya sudah berkaca-kaca pemirsa sampai saya udah sediain tisu nih ya. Ya Pak, ya semoga ya teman-teman di sini tersentuh hatinya, terketuk ya, kita sama-sama bebas dari riba insya Allah, dan juga punya hunian yang berkah karena tanpa dana bank sama sekali pembangunannya. Dan emang kita bikin gampang Pak, karena kalau teman-teman kalau kita pakai dana bank nih ya bisa cepat pembangunannya, tapi tadi ya teman-teman nggak semuanya akan keseleksi masuk atau keseleksi untuk bisa punya rumah di Koperumnas, karena kalau kita udah pakai bank Pak itu persyaratannya susah ya pemirsa ya. Banyak banget gitu ya. Kalau nggak percaya monggo dicoba dulu. Tapi jangan deh, astagfirullahaladzim, jangan. Takutnya nanti kayak saya lepas rumahnya. Ya, dan uangnya nggak tahu kemana ya Pak ya. Nggak tahu kemana. Nggak terasa. Panas. Aduh ya Allah. Pokoknya gitu ya pemirsa ya. Pokoknya teman-teman, pemirsa, bapak ibu semua yang nonton hari ini tadi sesuai pesannya Pak Fauzi ya, datang dulu. Terserah mau jadi konsumen, mau jadi agent, mau jadi cabang gitu ya Pak. Itu pilihan Anda semua ya. Insya Allah kita balik lagi nih ke podcast yang lebih keren lagi, yang lebih menarik lagi gitu ya, sama bintang tamu juga yang kece-kece ya. Salah satunya juga ini yang kece banget nih, Pak Fauzi, baru jadi cabang tapi mantap ya. Penghasilannya nggak usah diinin lah ya Pak ya. Amin. Insya Allah terus bertambah ya Pak ya. Amin Allahumma amin. Pak Fauzi terima kasih banyak. Sama-sama, sudah mau pulang kita jegat dulu. Bagi-bagi ilmunya Pak ya, insya Allah banyak orang di luar sana ya yang terbantu dengan penjelasan Pak Fauzi. Amin Allahumma amin ya. Terima kasih pemirsa yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan juga jangan lupa untuk di share ya link ini ke teman-teman Anda semua se-Indonesia Raya. Share aja pokoknya ya, karena mimpi besar kita bakalan ada di 531 ya Pak ya. Nambah ya. Maunya gitu Pak, karena orang kalau nanya-nanya tuh luar biasa banget Pak. Surabaya segala macam, insya Allah kita akan ada. Bantu doa aja ya pemirsa ya. Insya Allah kuatkan pundak-pundak kita ya agar makin banyak yang nambah amanahnya. Oke, kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dan juga jangan lupa tadi ya di subscribe dulu pokoknya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masya Allah Pak Fauzi.